Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi baca dan komentar berita kali ini akan menyoroti berita tentang APBN kita Desember 2024. APBN kita itu adalah nama sebuah dokumen yang dipublikasi oleh Kementerian Keuangan tiap bulan, yang isinya adalah realisasi sementara dan berbagai penjelasan tentang realisasi sementara APBN sampai dengan akhir bulan sebelumnya. Nah, biasanya sebelum dokumen itu dipublikasi ada jumpa pers, siaran pers, Menteri Keuangan ya, didampingi oleh eselon 1-nya, Direktorat Jenderal maupun Kepala Badan. Kali ini didampingi juga oleh Wakil Menteri Keuangan. Sekarang lebih banyak, dulu didampingi oleh satu Wakil Menteri Keuangan. Biasanya memang dokumen itu masih tertunda beberapa hari dipublikasi ke publik. Sampai kita bacakan berita dan nanti sedikit komen, ini belum ada publikasi dokumennya. Yang ada kita hanya bisa melihat dari paparan Ibu Menteri dan para pejabat Kementerian Keuangan ya. Nah, itu 2 hari yang lalu siang ya. Nah, kalau kita ketik di mesin pencarian APBN kita Desember 2024. Nah, itu keluar berbagai berita dari 1 hari yang lalu maupun 2 hari yang lalu. Itu judul-judul seperti kalau kita lihat bahkan ada YouTube ya, YouTube dari Kementerian Keuangan utuh, YouTube dari Kompas TV juga utuh, dari Berita Satu juga utuh. Jadi mudah ini ya. Jadi yang saya bicarakan ini bisa dicermati sendiri oleh para pemirsa untuk melihat YouTube-nya. Kemudian dari berita-berita itu ada Antara yang mengutip hingga November 2024 belanja pemerintah pusat mencapai berapa di situ 2.098,6 triliun. Ada CNBC Indonesia, Biur kantor Sri Mulyani cairkan APBN 460 triliun di bulan November itu ya. Dan seterusnya ada Antara menyoroti defisitnya. Nanti kalau kita klik-klik ini berita-berita ini, ya karena siaran pers itu tentang pendapatan, tentang belanja, tentang defisit, tentang pembiayaan. Nah, pendapatan kan ada yang terutama adalah pendapatan perpajakan. Belanja ada belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, ya toh. Kemudian nilainya defisit atau surplus perbandingan antara pendapatan dan belanja tersebut. Nah, untuk mengatasi defisit tersebut ada yang namanya pembiayaan. Nah, maka 4 hal ini bisa menjadi sorotan media semua. Karena itu ada yang fokus memberitakan soal belanjanya, ditambahi lagi penjelasan misalnya ada belanja pemerintah pusat terdiri dari apa saja berita. Di sewaktu Menteri Keuangan dengan pejabat Menteri Keuangan menjelaskan itu panjang lebar ya 2 jam itu, maka media tinggal mengambil pada sisi mana. Ada juga yang menyoroti pada sisi pendapatan, lebih khusus lagi adalah perpajakan. Ada juga yang disoroti adalah soal defisitnya, ada juga yang menyoroti soal keempatnya, pembiayaan, maksudnya pembiayaan utangnya berapa. Jadi itu perlu menjadi bahan berita yang satu media sering memuat lebih dari satu ya, hanya dari jumpa pers tersebut. Tampilkan salah satunya. Nah, misalnya CNBC nih. CNBC Indonesia 11 Desember berarti jumpa pers itu kira-kira jam 1 lebih. Ini berarti langsung dimuat oleh jurnalisnya. Nah, judulnya APBN 2024 sudah dihabiskan 2.894,5 triliun hingga November 2024. Bila ada kata-kata hingga Oktober hingga November, maksudnya akhir bulan ya, berarti hingga 30 November ini. Jadi tinggal 1 bulan anggaran. Nah, diberitakan oleh CNBC Indonesia, realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara per November mencapai 2.894,5 triliun. Nah, itu merupakan 87% dari total APBN. Kan APBN itu kan sebuah rencana sebenarnya. Nah, sudah 87%, tapi tinggal sebulan ya. Jadi ini mungkin juga kita bisa bayangkan berarti nanti tidak sampai 100% ya. Tapi ini belanja ya. Nah, tapi jumlah itu tumbuh 15,3% secara year on year. Maksudnya dalam kurun yang sama tahun lalu, sama-sama 11 bulan, itu nilai yang sekarang ini adalah
15% lebih tinggi. Jadi cukup pesat kemajuan belanja ini. Sementara khusus pemerintah pusat kan belanja terdiri dari pemerintah pusat dan transfer ke daerah itu sudah menghabiskan 85%. Nah, kurang lebih berarti yang ke daerah lebih banyak. Nah, dijelaskanlah. Nah, di sini si CNBC men-screenshot dari paparan itu ya, soal belanja KL. Jadi belanja pusat itu ada belanja kementerian lembaga. Ini ada gambarnya. Ada belanja pegawai, ada belanja barang. Jadi belanja pegawai sudah 92,8%. Belanja barang sudah 98,5%. Jadi ada potensi belanja barang melampaui plafon. Kok boleh? Ya karena memang ada beberapa jenis belanja yang terkait dengan kurs ya. Jadi dia dibolehkan karena sebenarnya karena melampaui, terpaksa dilampaui, bukan karena ditambah-tambahi. Biasanya begitu. Ada juga belanja non-KL, belanja pusat itu yang non-KL itu seperti bayar bunga utang, lalu subsidi BBM, subsidi KUR, subsidi semacam itu ada, ini digambarkan juga, dan seterusnya. Itu beritanya CNBC. Kalau kita lihat yang menyoroti, sebenarnya CNBC juga menyoroti ada beritanya tentang pendapatan, tapi ini mari kita lihat juga yang media lain yang menyoroti soal pendapatan. Nah ini soal pendapatan, disoroti oleh Kontan, judulnya Kemenq sudah kumpulkan setoran pajak 1.688,93 triliun hingga November 2024. Nah, yang dikutip adalah Wakil Menteri yang terkait ya dalam hal ini Bapak Anggito Abimanyu, tadi Bapak Suhasil yang bagian belanja tadi ya. Nah, dikatakan ini setara dengan 84,92%. Ya, perhatikan ya, tadi pas belanja itu sudah berapa persen tadi? Sudah mencapai 87% belanja. Sementara kalau pendapatan dalam hal ini pajak itu baru 84,85. Tapi jangan salah ya, ini adalah pajak bukan seluruh pendapatan. Nah, dikatakan oleh Wakil Menteri bahwa target penerimaan perpajakan ini masih on track. Nah, sesuai dengan siklus yang memang kita lihat pencapaian dari target yang biasanya di Desember itu ada upaya-upaya penerimaan cukup signifikan. Maksudnya kita tidak bisa melihat karena 84,92 maka nanti di Desember paling bertambah 5% aja atau 6%. Enggak. Kira-kira penjelasan Bapak Wamenkyu ini khusus bulan Desember itu ada effort yang cukup luar biasa ya. Mungkin ada sisa-sisa pekerjaan yang di finishing di Desember sehingga mungkin nanti tetap ini akan tinggi. Cuman kalau misalnya 10% pun baru 94, 95 ya. Jadi saya kira tetap tidak akan bisa 100 untuk pajak ya berdasarkan ini. Karena kita bisa lihat juga di tahun-tahun sebelumnya itu umumnya memang kalau di bulan sampai bulan November, akhir November itu di 90 itu ada potensi nanti sampai 97, 98 kan 100. Tapi kalau ini 85, 84,92%, maka sebagaimanapun effort Desember saya kira sulit untuk melampaui angka 95%. Kemungkinan besar 94%. Kurang lebih begitu. Nah, dijelaskan lebih jauh. Nah, salah satu mungkin yang bisa kita kaitkan dengan berita-berita lain adalah yang mencatat penerimaan pajak pertambahan nilai PPN dan penjualan barang mewah PPNBM. PPN dan PPNBM itu dijadikan satu kelompok ya. Ingat, ini yang beberapa minggu ini bahkan 2 bulan itu menjadi tema serius sampai sekarang belum selesai. Sudah selesai bahwa naik 12% untuk yang disebut barang mewah. Tapi barang mewahnya apa untuk konteks PPN itu masih dirumuskan. Kalau untuk konteks PPNBM sudah ada, tapi nggak cukup itu. Maunya kan diperlebar, tapi tetap barang mewah. Kita masih tunggu. Nah, mari kita lihat dari sisi November 2024. Tercapai 707,76 triliun. Itu 87,23% dari target. Dan itu sudah tumbuh dibandingkan tahun lalu, tumbuhnya 8,17%. Jadi dalam kurun yang sama dia tumbuh. Tapi ini masih jauh dari target ya, 811 triliun kurang lebih targetnya. Itu berarti baru 87,23%. Nah, beda dengan pajak penghasilan. Effort untuk pajak pertambahan nilai ini lebih sulit dilakukan dalam konteks extra effort ya, karena ya kalau PPh itu kan misalnya secara keseluruhan ya pajak, di mana PPh dan beberapa itu bisa ada yang terutang dipercepat atau ditagih-tagih biar selesai di tahun anggaran ini. Kalau yang ini saya kira ya hanya akan ke 93 atau 94%.
Nah, berarti kan nggak sampai 811. Nah, itu tadi, jadi kaitkan dengan sekarang, serba salah nih. Kalau tahun ini saja nggak memenuhi target, bagaimana memenuhi target 945 triliun di 2025? Kalau tidak dinaikkan atau hanya naik tertentu saja. Sudah kelihatan ya gambarannya ya. Nah, sini dijelaskan juga soal PBB dan pajak lainnya. PBB-nya bukan PBB yang perumahan atau apa ya, ini PBB seperti perkebunan, seperti tambang, karena PBB yang terkait dengan bumi bangunan rumah dan sebagainya itu adalah miliknya daerah dan seterusnya. Nah, saya tutup dengan penjelasan bahwa ini adalah sumbernya ini, konferensi pers APBN kita yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Saya screenshot, saya hentikan, saya pause di bagian menit ke 1:29:47 dari YouTube-nya versi mana ini, Berita 1 ini, mungkin selisih menit ya kalau masing-masing media. Nah, ini keseluruhannya sebenarnya. Jadi semua berita itu merujuk ini sebetulnya, meski ada narasi-narasi. Nampak sampai dengan November 2024, 30 November, itu pendapatan mencapai 2.492 triliun. Jadi 89% dari target yang 2.802. Ini saya bulatkan semua ya. Nah, dari sisi pajak, perpajakan, keseluruhan perpajakan berarti termasuk cukai, termasuk pajak ekspor impor, bea maksudnya, termasuk pajak penghasilan, termasuk pajak pertambahan nilai, itu total itu baru 84,3%, 1.946,7 triliun. Nah, jadi tinggal sebulan nih, ya yang bisa dinaikin yang mana? Semua bisa dinaikin sisa sebulan ini, tapi dugaan saya di sini akan shortfall secara umum. Shortfall itu artinya tidak akan mencapai target, cuma berapa persennya. Nah, lalu juga di grafik ini ada belanja negara. Belanja negara sudah 87%. Jadi ini menarik ya. Justru belanja negara lebih bisa direm. Maaf sebelumnya, kenapa tadi pajak hanya 84 tapi totalinya 89? Karena ternyata yang penerimaan negara bukan pajak, seperti penerimaan sumber daya alam salah satunya, itu melampaui target. Jadi sudah baru 11 bulan sudah lebih dari 100% itu. PNBP sudah 106% ya. Padahal masih kurang sebulan, jadi itu bisa mencapai 110%. Karena itu, totally pendapatan masih mencapai 89% dari target, meskipun pajak baru 84. Nah, itu ya penerimaan tadi tambahan. Nah, kembali ke belanja. Belanja nampaknya perpindahan transisi itu membuat beberapa belanja mungkin tertahan, dan ketika dimulai kabinet baru, mungkin belum semuanya bisa belanja yang termasuk belanja-belanja bukan operasional, yang mau belanja modal, belanja bahkan operasional pun masih pada tahap-tahap koordinasi internal, sehingga tertahan di 87%, dan kemungkinan ini bisa hanya mencapai 90-an% atau 91%. Dari sisi ini positif sebenarnya, berarti kan nanti bisa menekan defisit. Nah, yang terakhir kita lihat defisit. Defisit sudah 401 triliun, tapi ingat, rencananya defisit itu 522 triliun. Nah, nampaknya tidak akan sampai 522. Bukan karena pendapatannya yang melampaui target, tetapi belanjanya lebih terrem ya. Jadi kemungkinan nanti defisitnya hanya di kisaran 480 atau 400, kurang dari 500 sedikit lah. Nah, karena itu secara persentasi dari PDB mungkin nanti hanya di kisaran 2 ya. Sekarang baru 1,8. Nah, ini bisa kita baca positif, bisa juga menunjukkan bahwa sebenarnya kalau dari awal direm ya bisa saja belanja. Ini dari sisi saya, ini komen saya. Kalau melihat pengalaman ini, mengapa di 2025 tidak sejak awal saja, bukan karena transisi, beberapa belanja direm ya. Ya, istilah direm ini mungkin istilah populer saja. Pokoknya disisir mana yang bisa dikurangi, karena dengan carut-marut soal PPN, carut-marut soal teks amnesti, dan PNBP yang mungkin masih lumayan, tetapi tetap porsinya PNBP itu hanya sekitar berapa itu, 1/5 sampai 1/6 ya, sekitar 18% dari total pendapatan. Jadi melihat ini nampaknya pemerintah punya PR yang bisa dikerjakan. Kalau PR tidak bisa, PR yang bisa dikerjakan yang jelas adalah mengefisienkan belanja. PR yang berat dikerjakan tapi memang harus hati-hati adalah pendapatan.